Rasane wong nandang kangen rino wengi atiku rasane beten. Mana ya rumahnya ya? Oh, udah nggak sabar banget nih pengen ketemu Mas Udin nih. Nih lagi siram-siram airnya kayaknya kurang banter ya. Tapi emang begini sih kalau nyiramin taman gitu ya. Halo, assalamualaikum, Bunda Inul. Jadi mana nih? Ini Waduh. saya diundang ke sini, mana katanya orangnya? Loh, mohon maaf, diundang sama siapa ya mas? Luar sama Bunda Inul. Ini kan yang rambut merah yang lagi heboh kan? Iya betul. Lah kok bisa sampai datang ke sini? Nah, ini kan Bunda Inul sendiri. Nih. Ini salah sampean kali. Soalnya Instagram aku tuh ada tulisan Inul titik Ini D, centangnya biru. beneran tuh Inul Darah Pista, Inul titik D, centang biru. Hai pesulap merah, hari ini ada Gus Samsudin di rumah saya. Datang ke sini hari Selasa tanggal 16 jam 2 siang. Saya tunggu di rumah saya. Nah, Lah, saya mau ketemu mana orangnya? bentar. Aku mau cek dulu. Tapi bener loh lovers. Tapi aku bukan yang nulis ini loh ya. Loh, Waduh, masa ya saya dari Bandung loh, Bunda. Ini kesini masa nggak ada kesini orangnya? ya wes masuk di dalam dulu tah. Ya boleh. Coba Ini aku udah. mau cross check ya. Iya, Iya, masuk ke boleh, dalam boleh. aja. Lewat sini mas. Sini. Aduh serem banget rambutnya. Ini kelakuan nih siapa nih? Ini kayaknya tindakannya Adam Suseno si kumis itu ya. Suseno si kumis itu ya. Pasti huru hara ini lovers. Ayo Bunda, mana nih orangnya? Duh. Karena nanti kan banyak nih netizen bilangnya, wah lu kabur. Nah mumpung ada di sini nih, makanya saya samperin. Yang? Apa, Cih? Ini loh sini. Biasaan kamu ini. Nah ini dah. Apa? Lah kamu kan yang nge-DM. Kamu main handphone aku ya? Kamu kayaknya nyolek handphone aku terus kamu DM ini si merah ini. Oh iya, Bang Agus yang undang ini apa, si lampu merah ini. Si pesulap merah ini. Pesulap merah ini Berarti kan beneran ada nih Mas Udin? Aku yang mau, oh, ada udah di dalam. Wah asik nih. Tunggu ya lovers, bentar lagi pada saatnya aku ketemukan sama si lampu merah ini, pesulap merah ini. Jadi mana nih Mas Udinnya yang penting Ada nih? di dalam. Pasti ada nih ya? Pasti aku pertemukan nih. Nah, untuk sementara kita ngobrol-ngobrol dulu. Ah ya udah boleh. Sebenarnya hubunganmu sama Go Samsudin itu sekarang gimana toh? Iya kalau sekarang sih udah kayak abis diputusin gitu, jadi lost kontak aja. Saya kontak dia nggak pernah ngerespon gitu. Tapi keluar di media bilangnya udah nyariin saya gitu. Mana? Padahal nggak ada. Padahal sampean nggak kemana-mana ya mas? Iya nggak kemana-mana. Padahal dia tahu juga nomor pribadi saya gitu. Makanya saya pas di DM kayak gitu, wah ada nih Mas Udin di rumah Bunda nih. Ada, pasti ada di dalam. Ada pasti, makanya semangat banget nih saya kesini untuk pembuktian. Oh, ini katanya kemarin aku lihat sampean lagi dilaporin nih, disomasi nih. Tuduhan pencemaran nama baik nih. Terus ada kerusuhan, terus ada pengerusakan. Ya bener toh mas? Ya, kalau untuk laporan pencemaran nama baik, iya betul, dia akhirnya melaporkan. Tapi kan itu membuktikan, Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan kalau omongannya ternyata nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya. Saya datang ke sana, itu akibat dari undangan terbuka yang dia buat. Jadi dia buat undangan terbuka, udah sumpah demi Allah nggak akan melaporkan, sumpah demi Allah nggak akan diusir. Tapi nyatanya ketika saya ke sana, diusir. Ketika pulang malah dilaporkan. Nah ini saya rasa Allah mau menunjukkan bahwa omongan dia tuh nggak bisa dipercaya gitu. Nah terus kalau untuk laporan pengerusuhan atau pengerusakan itu nggak ada, Oh jadi sampean orang rusak, orang bikin rusuh? Nggak ada. Nah sebenarnya yang saya dapat malah dari Polres Kabupaten Blitar itu ada warga yang melaporkan padepokan tersebut telah mengeroyok saya. Jadi saya pas di Polres Kabupaten Blitar itu Sampai diminta. datang? Iya, bukan datang. Jadi pada saat habis rusuh tuh, saya minta pengamanan ke Polres Kabupaten Blitar. Nah, sama Polres Kabupaten Blitar diamankan. Terus ada warga yang melaporkan, padepokan telah mengeroyok pesulap merah. Saya minta KTP-nya.
kekerasan nih, sentuhan fisik ya. Udah ya, sentuhan fisik ya, proses ya, kita proses ya. Oke, kita proses ya. Ini barang bukti nih, udah. Saya akhirnya dimintai keterangan sebagai saksi dan korban di sana. Jadi nggak ada. Sama yang dikeroyok. Iya betul. Oh, dikeroyok Dikeroyok tapi nggak sampai ditonjokin Babak belur gitu. gitu. Enggak ya. Cuma digeruduk gitu, diintimidasi iya. Terus kemarin tuh aku lihat kan banyak rame gitu kan di kepolisian dilaporin gitu. Sekarang kasusnya sampai di mana, Mas? Kasusnya baru beberapa hari ke depan ada panggilan dari Polda Jatim untuk minta klarifikasi, panggilan klarifikasi. Jadi nanti kita lihat proses hukumnya aja. Karena kalau dilaporkan pencemaran nama baik di pasal 310 ayat 3, kalau niatnya untuk edukasi ataupun untuk kepentingan umum dan pembelaan diri, itu nggak bisa kena pasal pencemaran nama baik seharusnya. Jadi ya banyak juga di media-media pengacara-pengacara yang bersuara bahwa kasus ini nggak akan bisa diteruskan karena pesulap merah itu tidak menyerang pribadinya, tapi membongkar triknya alias mengedukasi gitu. Jadi ya saya pribadi santai-santai aja, ikuti prosesnya aja nanti. Mas, sejauh ini ketika banyak orang yang berusaha untuk melaporkan, ada keinginan nggak untuk laporan balik gitu? Lapor balik. Iya, lapor. Awalnya sih ketika dengar kabar begitu, lah ini katanya nggak main hukum, tapi ujung-ujungnya kok main hukum gitu kan? Tindakannya sampai Iya. ada nggak? Awalnya kebawa untuk emosi nih, gue laporin balik nih gitu. Tapi ya saya perhatikan kita ikuti dulu prosesnya bagaimana. Nanti kedepannya ya kita lihat nanti aja. Kalau memang misalkan ada kesempatan untuk saya melaporkan ya, iya kan saya laporkan balik. Karena gini, kan sebelum itu terjadi, sebelum rusuh atau saya nyamperin itu, saya udah sempet mau laporin karena pengacaranya bilang ya kalau memang merasa dia menipu atau pakai trik laporin aja. Saya beneran ke kantor polisi, saya laporin konten hoax dan penipuan. Tapi kata polisi kalau bukan korban tidak bisa melapor. Nah, dengan dia membawa sendiri ke jalur hukum, saya sudah jadi korban. Nah, betul, next time jadi bisa. Bisa. Nah, ini bagus malah. Oh. Kan selama ini tuh aku lihat sampean tuh main bongkar-bongkaran aja. Nah, Bongkar-bongkar ini apa? Iya, Rahasia pesulap-pesulap itu ya. Rahasia perdukunan, iya. Perdukunan gitu ya. Pengen tahu dong. pengen lihat. Pengen lihat nih langsung. Trik sulapnya gitu Oke. loh. Tapi sebelumnya belum pernah ngelihat. Kalau Belum aku pernah ya? belum. Oke, secara langsung kayak gini ya belum ya? Belum. Oke, saya Aduh, praktekin ya. penasaran nih lovers. Boleh. Saya udah punya ini tempat uang nih. Ini biasanya buat tempat koleksi uang. Ya, ini bagus makanya saya jadiin bawa. Terus ada kertas kosong juga. Nah, kertas kosong ini saya taruh sini dulu dan ada benda-benda nih. Oke, ini saya ngambil dari sekitar sini nih. Ya, ada 4 benda. 1, 2, 3, 4 sama koin. Botol, spidol, remote, koin. Ya. Dan ini kosong ya. Kosong. Oke. Ini saya tutup seperti ini. Oke, Bunda, Mas Adam pegang seperti ini. Jaga baik-baik biar nggak ada kecepatan tangan ya. Iya. Tutup nih. Bunda, tangan kanannya seperti ini. Oke. Tunjuk satu benda yang mana aja, bebas. Cepat. Remote. Mau tuker atau enggak? Spidol, mau tuker atau enggak? Enggak. Enggak? Oke, tunjuk satu lagi. Botol, mau tuker atau enggak? Enggak? Oke. Nah, dari 2 benda ini, yang mana yang mau dikasih ke saya? Yang botol? Iya. Yakin? Nggak mau spidol? Ya udah deh ini. Spidol? Yakin nggak mau botol? Ya udah deh ini. Ih, yang bener nih, yang mana? Ini. Yang botol? Botol? Oke. Mas Adam? Oke. Buka. Tadi kan di sini kosong ya tulisannya? Oh ya, boleh Mas Adam yang buka deh. Sih? Kok bisa? Bisa. Kok bisa ya? Padahal tadi kan kertasnya Kamu Kosong. pakai ilmu Mbak Dukun juga tah? Enggak dong, ini lebih sakti. lebih sakti. Lebih sakti. Mas, ini aku pengen lihat sekarang trik yang suka dipakai oleh paranormal yang belum dibongkar di TV. Oh, yang belum kamu bongkar di TV. Gimana? Iya, boleh. Nah, ini Bunda pernah tahu jenglot? Oh, yang jenglot yang di sini tuh. Beda dong. Itu jenglot.
Ini jenglot nih. Kalau dukun harus buka jenglot tuh harus gini, acting biar dianggap sakti. Tuh. Tuh jenglot. Tahu nggak jenglot sebenarnya apa? Enggak apa. Kalau kamu nggak tahu, tanya Apa? sih. Apa jenglot itu? Aku Kalau nggak tahu ngerti. kamu tanya. Apa Mas jenglot itu? Tanya kalau nggak tahu sih. Ini tanya, Dam. Jadi jenglot itu sebenarnya action figure sebelum adanya kartun-kartun di era sekarang. Kalau sekarang kan Naruto ada kan, Iya. ada Gundam. Nah, zaman dulu sebelum adanya hal-hal terkenal seperti itu, dibuatlah action figure yang berbentuk jenglot. Ini pajangan doang sebenarnya aslinya. Cuma zaman dulu aslinya jenglot itu terbuat dari hewan, kelelawar. Dan jenis-jenisnya banyak loh, ada yang terbuat dari kelelawar, tupai, anak monyet. Tapi ini jenglot beneran nih. Nah, kalau ini replika. Kalau Oh, yang aslinya replika. terbuat dari hewan. Itu nggak ada keajaiban apapun. Sedangkan yang dipakai di dunia perdukunan replika kayak gini. Karena kalau yang asli itu, yang terbuat dari hewan, dia nggak ada keajaibannya. Kalau ini ada keajaibannya, lihat. 1, 2, nih seolah-olah masukin kodam kalau perdukunan. Wah, tuh nyala matanya. Oh, matanya nyala. Nih, tuh, ya kan? Padahal sering nyalanya begadang. itu karena apa? Hah? Padahal nyalanya kan. Kan ada tombolnya di sini. Oh, Nih. coba lihat. Nih, ini kalau dipencet nih, Dipencet nyala matanya. Pahanya, kita pencet tuh. Oh, nih, Pahanya, nih lovers, mau belajar sulap nih. Pencet pahanya. Nah, Apa lo lihat-lihat? Apa? jadi udah cukup paham ya jenglot, gitu. Itu. Iya, nggak ada jenglot hidup tuh nggak ada. Iya, nggak ada. Aslinya pajangan doang dan biasanya kalau berbagai macam hiasan tuh ada yang atasnya kelelawar, bawahnya ular. Ya, jadi memang karya seni aslinya, cuma disalahgunakan. Terus gimana tuh yang ceritanya aku dikasih sulapan tisu kebakar itu? Oh, tisu kebakar, itu mah gampang. Nih, Tisu Aku tadi. penasaran sama tisu itu. boleh. Saya praktekin ya. Bentar, saya akan kalau ala-ala perdukunan biasanya narik dulu nih. Saya merasakan di sini ada kiriman ya. Ini kiriman kayaknya ada siluman ini nih, siluman kupu-kupu nih. Wah, bentar, siluman Emang kupu-kupu. ada? Ada. Kupu-kupu. Nih, saya merasakan di sini. Yang lebih jarang itu. Nah ini, kupu-kupu. nih di sini ada nih. Tuh. Wow. Ini, tuh ini sayapnya nih. Oh gitu. Iya. Oh makanya bisa terbang sendiri aja. Loh, Kayaknya dipegang dong. Nih, piring saya taruh sini karena kalau di sini kan nanti pecah. Nah sekarang lihat, saya akan taruh di sini siluman kupu. siluman kupu-kupu. Terus kita bacain mantra biar dia terbakar nih. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru melepis balon hijau. Dor, dor. Tuh ya kan? Oh begitu. Ya gitu doang. Padahal Padahal proses ini. Oh. bahan kimia di dalam tisunya tadi udah ada bahan kimianya. Oh. Dan bahan kimianya kalau ketemu air, kalau dua zat itu bercampur dia jadi api. Oh. Gitu. Begitu. Ini kalau udah kayak gini kita siram. Gitu. Jadi bukan ilmu-ilmuwan bukan. Oh. Jadi sebenarnya Oh itu teknik ya? teknik Oh berarti zat kimia. kamu kalau masak di dapur keluar apinya itu juga teknik kamu pakai Itu ini. pakai Waduh, gas, pakai gas gas. LPG ada. Bukan ya. Gitu. Ada lagi nggak? Wah ada dong, ada. Yang mirip-mirip seperti ini kan kalau api doang nih. Heeh. Ini bisa selain muncul api, tapi bisa meledak gitu. Bisa sampai meledak. Oh nah itu gimana itu tekniknya? Nah langsung aja nanti kita praktekin. Langsung kan. Sekarang wae lo. Ya udah boleh, ayo. Ayo. Ya di sini aja nih nggak apa-apa ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya jadi dukun-dukun biasanya pakainya ini nih perdukunan. Oh. Ya bilangnya ini pembersihan nih ya. Kita taruh. Nah bilangnya persyaratannya pakai kopi. Nah, terus? Ini kopi. Sebenarnya ini kalau dilihat kopinya udah disetting nih. Tuh. Ini kopinya udah diset. Sebenarnya bukan kopi isinya, tapi zat kimia. Nih udah dibuka tuh. Oh oke. Nih kalau kita buka, ini warnanya lebih hitam tuh. Ya. Nah ini kalau misalkan dituangin zat kimia ini, Heeh. bertemu di dalam ini udah ada cairan. Heeh. Ini jadi api. Oh gitu. Iya.
harus agak menjauh. Nah, berproses. Nah. Wow. Kuat nggak nih? Ngerinya meledak nih kalau kayak gini. Oh no. Eso, ya. Eso, ya. Meledak. Waduh. Kayak gitu sebenarnya, sama aja seperti tisu tadi, cuma bedanya ini ditaruh di dalam kemasan kopi. Oh, berarti di dalamnya itu bukan kopi beneran ya? Iya. Cat kimia itu Zat tadi. kimia, betul. Oh, ya. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya bisa dipelajari dan bukan hal goib. Oh iya, Mas, saya balik mana ya, Mas? Yuk. Lah kok bisa ya gitu tadi ya? Makanya. Iya kan? Nah, kayak gitu sebenarnya semuanya ada penjelasannya kalau kita mau belajar nyari tahu. Jadi nggak serta-merta yang aneh-aneh itu langsung dihubungi sama hal goib. Langsung dipercaya. Ya, itu makanya jangan sampai hal yang bukan goib dianggapnya goib. Ini kan Halo. bahaya. Nih, berarti udah waktunya nih aku ketemuin. Nah, iya Kan? katanya ada di sini. Nah, Mas iya, Udin. udah waktunya aku keluarin nih. Boleh. Udah siap belum? Oh, udah siap banget. Bener nih? Iya, udah siap gerak ini. Ya udah, tunggu ya. Iya, boleh. Ayo Yang, cepetan. Kamu di mana sih? Ini Mas Marcel udah nungguin loh. Iya, mana nih Bun, kok nggak datang-datang? Ini Bun, udah datang nih Bun. Akhirnya ketemu juga nih guys nih sama Mas Udin nih ya. Yang kemarin cuma nyari-nyari di sekitar hotel doang. Mas, tapi janji ya, Beneran ribut dat- ya, Mas. Wah enggak dong, ini pembuktian nih Mohon pengen. maaf, Bro. Ini tuh, lihat tuh, gelangnya tuh. Waduh, udah gede-gede banget itu. Mohon maaf, Bos. Mohon maaf, Bos. Allahu Akbar. Subhanallah. Insya Allah. Kamu ini ngagetin aja. Siapa namanya nih? Gus Wahyudin. Aduh. Kok Gus Wahyudin meneh? Iya. Sekarang mau apa? Mana Kita pembuktian? sudah ketemu. Pembuktian ilmunya asli apa palsu nih? Akan aku buktikan Oke. bahwasanya aku punya ilmu yang bisa menghina. Wih, Bisa ngilang kesaktiannya kayak balik. Coba buktiin kesaktian hilangnya. Perhatikan baik-baik, Iya, ya. oke. Ini mah Wahyudin ini bukan Samsudin. Ya iya, ternyata dia ngomongnya Iya. Wahyudin dari tadi tuh. Pantesan. Tapi istri dukung sampean nggak, Mas? Istri sempet dia bilang kayak dia takut ketika ada pembuktian gitu. Dia selalu dia kemarin Khawatir sebenarnya, bukan takut ya, khawatir. Iya, khawatir. Ya. Kemarin kayak dia sampai nangis-nangis tuh pas saya fit call, pas saya di sana Blitar ya. Terus dia bilang, "Kamu tuh kayak gini mempertaruhkan nyawa gitu." Nah, saya bilang lagi ke dia, nyawa itu nggak bisa dipertaruhkan karena sudah ditakdirkan. Gitu. Jadi mau melakukan ini atau enggak, kalau nyawa sudah berhenti ya berhenti pada saat Selesai. itu. Jadi nggak bisa dipertaruhkan. Tapi ya khawatir aja sih dia. Cuma Ya selebihnya namanya mendukung. juga istri ya, Iya. pasangan hidup ya, apapun Iya, betul, itu betul. yang dilakukan pasangan lainnya juga pasti akan khawatir Iya gitu. betul sih, wajar. Nah, pernah dapat ancaman-ancaman ngono nggak sih Mas dengan kejadian-kejadian sekarang? Kalau dulu kan cuman samain main di konten ya, tapi ketika konten itu sekarang udah publish sampai ke stasiun televisi yang Iya, lebih iya. luas lagi jangkauannya itu, ancaman atau teror-teror didapetin nggak Mas? Ancaman ada sih. Istri ke istri, keluarga, yang lain juga? enggak. Ke saya doang biasanya. Kayak ancaman kayak perut lo nanti gua kirimin paku. Perut lo nanti gua kirimin paku. Ya, saya jawab, ya udah jangan lupa sama palunya ya. Kalau bisa sama semen, sama batu bata gitu kan. Jadi renovasi kan nggak perlu belanja lagi. Malah ngomel-ngomel dia dukunnya. Banyak yang kayak gitu-gitu. Cuma ya kayak yang terakhir malah ada dukun yang bikin video pakai foto saya seolah-olah ritual mau nyantet gitu, minta bantuan goib. Nah itu kan banyak yang minta respon saya ya. Saya jawab gitu ketika ditanya, ini responnya apa Mas Marcel? Ada orang yang mau nyantet kayak gini.
Respon saya adalah lain kali kalau mau nyantet bilang-bilang dulu biar saya kasih foto yang bagusan gitu. Kalau kita lihat di artikel nih ya, ada yang mengatakan bahwa Mas Marcel itu juga keluarganya sebagian ada yang punya pondok pesantren. Bukan, ustadz. Ya. Ustadz ya, ada ustadz dan yang kedua adalah kakek apa? Kakek iya, kakek paranormal. Kakek itu piye iku ceritanya? Kok berseberangan tapi Mas Marcel malah membongkar praktek dari si kakek gitu. Iya. Kakek masih ada? Enggak, udah meninggal. Enggak ada, dari udah lahir udah meninggal, cuma dapat cerita dari bapak saya gitu. Oke. Nah, saya jelaskan ya. Kakek itu paranormal, iya betul, tapi bukan paranormal yang sok tahu tentang hal goib. Jadi dukun yang masih aslinya dukun, pengobat tradisional. Jadi dia tahu nih racun santet apa, cara ngobatinnya apa dari racun tersebut. Jadi santet itu sebenarnya pakai racun untuk membunuh orang. Nah, kakek saya itu yang menetralisir ketika ada orang yang kena santet. Santet racun itu ya. Jadi pas dia lihat gejalanya ini, oh ini ramuan untuk penetralisirnya gitu. Jadi memang bukan dukun yang wah saya tahu nih bisa melihat gitu. Atau saya bukan yang kayak bakar tisu tadi, bukan. Jadi benar-benar pengobat tradisional. Iya, pengobatan tradisional. Sebenarnya bukan dibilang dukun ya, atau bukan paranormal ya, tapi lebih kepada pengobatan tradisional. Cuma bahasa umumnya dukun. Orang zaman dulu ngiranya. Terus abang saya ustadz, betul. Saya belajar banyak agama, belajar ketika ada kesalahan yang saya lakukan di dunia entertain juga biasanya diingetin sama abang saya. Jadi ustadz dan ketua yayasan di salah satu wilayah lah, ada di Bogor. Waktu itu utang ayah saya tuh 200 juta ke bank. Belum lagi. Mas. Iya, karena memang dia usahanya rental mobil. Rental mobil ini makin tahun makin surut. Nah, terus dari hutang tersebut akhirnya mobilnya dari 7 tinggal 1 mobilnya. Terus akhirnya nggak ada lagi yang mau dijual nih buat bayar hutang. Waktu itu hutang di bank 200 juta, ada hutang ke beberapa orang juga. Terus utang ke, kan bapak saya purnawirawan Polri, jadi ngambil gaji duluan tuh sempet, jadi ngutang ke itu juga. Pada saat itulah, iya, kalau saya benar-benar nggak punya penghasilan lagi, saya tinggal di jalanan pada saat itu. Makanya saya sering banget pada saat itu yang benar-benar titik nol, saya naik ke atas genteng, minta uang sama Allah. Satu-satunya nggak ada harapan lain, nggak ada harapan. Tapi lebih ke minta pekerjaan saya pada saat itu setelah lulus SMA. Nah, naik ke atas genteng berkali-kali sampai benar-benar nangisnya di atas genteng gitu kan. Ya Allah, ini kalau misalkan memang saya nggak berguna nih hidup, ya udah buat apa lagi hidup gitu. Tolong dong kasih kesibukan apapun, saya rela pergi pagi pulang pagi. Yang penting orang tua saya bisa nggak berantem lagi karena hutang, bisa makan dengan tenang, rumah juga nggak tinggal di jalanan gitu. Ya lovers, tadi begitu banyak klarifikasi yang sudah disampaikan oleh Mas Marcel. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya? Pembelajaran. Jadi pembelajaran. Terus nawaitunya, niatnya Mas Marcel juga baik. Niatnya adalah ya lebih baik percaya ke agama masing-masing dan Tuhan masing-masing daripada percaya perdukunan gitu. Mas Marcel, matur nuwun udah datang mampir ke rumah saya. Iya, Mas Udin, Mas Wahyudin, terima kasih. Pada kali mau ini aku kasih hadiah ya. Oh iya, asik. Jadi mana nih Mas Udin? Nggak ada nih Mas Udin yang beneran. Tunggu bentar lagi. Kamu bentar lagi mau dandan apa lagi? Yang di rumah nggak ada cemilan. Aku nggak ada makanan yang tak makan itu Rano. Udah tenang aja. Aku ini lagi ngundang yang bisa bikin kue. Orangnya ini baru keluar dari tahanan dan ini bisa bikin kue dan jualan kue saat ini. Terus kok ngomongin tahanan nih loh, yang sopo sih mau undang ya? Kan pasti kamu tahu, kenal. Bentar lagi, sabar. Mau undang Wisan? Udah aku DM. Tapi penasaran aku siapa ya? Nih, dia kayaknya yang aku undang udah datang nih. Oh. Assalamualaikum, orderan pesanan makanannya sudah tiba. Ya lovers, Tapi Mbak Enji. Ya Allah, Mbak Ayu. Makasih. Masya Allah. Kamu tahu nggak ini siapa? ya aku yang ngundang ya pasti tahu lah. Kamu nggak bilang-bilang sama
Kok gantian kamu yang lucu? Aku tuh dapat DM kan. Terus katanya ada pesanan makanan. Kan? DM gitu Nah. ya. Ya iyalah. Sama- itu Mbak Angie yang datang. Sama minta ajarin mau bikin kue apang katanya. Oh, kue Manado. Oh, Iya. pinter kalau bikin kue Yo. itu. Kamu kok pinter Anda? Katanya nih beliau lagi happy banget mau ngajarin aku untuk bikin kue. Penasaran kan kue apa yang mau kita bikin? Terus kalau apang itu bahannya apa aja Mbak? Yang penting Nih, tuh kan aku soalnya barangkali ada yang kurang, dicekin nih. aman semuanya. Nah ini kan udah pasti daun pisangnya buat nanti kalau kita udah ngadon. Nanti Mbak Inul bisa sekalian masukin. Ini pasti tepung terigu, benar. Ya kan? Pakai ini ya? Ada sambal gorengnya nih. Bukan, itu gula merah. Oh, Ya, boleh. ntar kita aduk sekalian ya. Oke. Nah, masukin ya. Mas Adam mau membantu kah? Mau. Monggo. Weh, belum. Jangan nunggu instruksi ngono loh. Oh, ya Ngajarin bilang yang lah. bisa kan Mbak Enggi. Nah, ini Tuh, ya. gini Mbak, harus dimaklumi kalau di dapur itu nggak bantuin tapi gangguin. Oh, aduh. Nah, tuh. Gini nih bikin kue tuh. Tapi ini ngomong-ngomong bikin kue. Ini Mbak Enji udah berapa lama jualan kue? Hello, beneran tuh jualan kue? Ya Allah, alhamdulillah sih. Pokoknya sekarang apa aja yang penting halal ya. Berapa lama? Berapa lama? Udah berapa berapa lama lama? jualan? Aku ini jualan udah sekitar 3 bulan loh. Wah, kue apa aja? Waduh, kue semua kue Manado. Kalau kue Belanda tuh ada oliebollen sama poffertjes. Oh, nggak Nah. ngerti aku. Nah, jadi mohon maaf ya kalau kukunya dan ini semua nih Mbak hasil yang namanya Gak masak apa-apa, saya mulus Mbak. Ah. Tapi aku mau ngomong lagi nih. Kemarin aku lihat artikel Mbak Enji itu bilangnya kan cari uang sing halal dari jualan kue itu susah. Susah toh Mbak? Awalnya ya Mbak ya, asalkan yang penting aku nggak mau ngebandingin sama yang dulu. Karena kalau udah ngebandingin sama yang dulu, adanya kadang-kadang subhanallah kok Biyen-biyen saiki kok kan biyen. sampai gini yo ya kan udah gitu minyak batas Ah. kok segini yo Gini ya rasanya gitu. ya. Ya wes lah, ini tak tutup dulu. Ini kayaknya udah lembut ya Mbak. Ayo Mbak kita lihat. Aduh setelah 2 jam, sejam 2 jam begini Mekar ya, hasilnya. mumbul ya. Oh. Kan pasti agak kental. Agak kental kan. Nah, jadi loh ini. Oh, kocokannya bagus tadi. Dikocok-kocok, dikocok-kocok, dikocok-kocok bila Aris tadi kocok. Tak mau cintaku dikocok-kocok. Aku lihat tuh di Instagram Mbak Enji ke ziarah Mas Aji. Iya. Alhamdulillah ya, karena kan kita ini loh Mbak Inul ya Mas Adam ya. Di dunia ini mau apa lagi sih ya? Kecuali kita mau cari musuh mah sebentar, tapi cari saudara itulah yang susah. Nah, jadi ketika udah ada saudara kayak Teteh gitu kan, Teteh Resa ya. Aku ingin agar supaya persaudaraannya tetap berjalan terus gitu kan. Alhamdulillahnya dua-duanya lagi single. Jadi kan Teteh juga nggak punya jadwal untuk malam minggu, aku juga nggak punya jadwal. Jadi tuh Jadi sering ngedate-nya berdua terus. nggak berdua terus sih, karena aku tuh kan ya Teteh banyak jadwal syuting. Aku jadwal syuting. Kalau Teteh Resa tuh jadwal nyanyi. Tuh. Soalnya ini katanya sempat ada kabar hubungannya nggak baik. Iya. Iya, ada artikelnya soalnya. Iya, Pak ya begitulah ya karena kan kadang-kadang kan di dunia ini kita nggak bisa nyetop orang untuk berkomentar ya. Cuman kalau kayak begitu tuh dapat berita pasti aku sama Teteh. Langsung Teteh kan chat-chatan iya. mana ya Mbak? Enji baca deh ini gitu kan. Apalagi Teh gitu.
Lah begini gini. Lah ya udah biarin aja toh yang penting Yang penting kita ya. kitanya akur begitu, dan ketika orang membicarakan kita dan itu jadinya tidak benar, kebaikan mereka tuh pindah ke kita. Alhamdulillah pahala sholatnya, pahala ngajinya langsung. Alhamdulillah. Tapi pernah berselisih nggak sih? Alhamdulillah tuh nggak pernah sih ya. Dari dulu nggak pernah ya Mbak? Nah ini loh Dari Mbak. awal tuh nggak dengerin. pernah. Udah denger kan klarifikasi dari Mbak Enji, jangan julid deh karena mereka berdua itu sudah kayak kakak adik dan juga anak-anaknya semuanya udah kompakan. Nah. Ya, ini dikukus ya? Dikukus. Nah, kita ke sana kan? Betul, tapi Ayo. tadi kompornya udah nyala kan? Udah. Semua udah panas Nih, ya. udah semua. Ayo Mbak, kita kabur. Mbak, tahu nggak? Aku tuh suka baca-baca artikel. Tiap hari ini ada artikel selama di lapas katanya, ya gitu deh, kesepian. Terus udah siap nikah lagi gitu. Enggak sih, kadang-kadang emang kalau udah malam tiba gitu ya kan, udah selesai nih kan, ngepel udah, nyapu udah, pokoknya udah rapi, lihat kanan kiri gitu kan. Nah terus udah dong, aduh sepi banget ya gitu, ke piano, main lagu, bikin lagu kadang-kadang. Ada rasa kesepian gitu, terus aku paling ke dapur lagi gitu kan, ngiris bawang atau persiapan buat masakan besok begitu. Tapi katanya ini loh, katanya deket sama mantan suaminya Angel Karamo yang namanya Stephen siapa Oh, gitu ini loh. frontal banget ngomongnya, ora basa-basi. Inisialnya itu Stephen. Itu bukan inisial, itu namanya Adam. Emang Stephen sering telepon gitu kan, karena dia juga sebenarnya pesan makanan. Oh, Nah. ya orang buka dasar makanan yang telepon banyak itu ya. Itu. Pesen makanan sayang, Iya, para lovers. Pertama-tama itu telepon tanya makanan. Terus? yang bikin makanannya gitu. Oh, iya juga ya. Kayak kita dulu kan juga gitu. Ini apaan? Tapi katanya nek telepon sampai jam-jaman itu. Enggak, jadi kan Berarti kalau nggak- aku lagi masak, kan tak bilang nanti ya Steve ya, aku selesai, takut gosong karena pernah. Ya kan, aku Tinggal lagi ngobrol? iya ngobrol malah gosong masakanku. Oh, Nah, jadi akhirnya kalau misalkan aku juga nggak mau terlalu banyak ganggu Steven kan, tapi dia banyak sekali memberikan aku apa ya, semangat, terus dia ya ibarat katanya kayak teman sharing lah. Tapi ada pesan dari si Keanu nggak sih Mbak? Tapi ada pesan dari si Keanu nggak sih Mbak? Dia tuh kadang-kadang kalau misalkan aku lagi masak kan keringetan ya, panas ya, karena aku biasanya 4 tungku nyala. Dia tuh kadang-kadang gitu, mami capek ya gitu. Aku tuh kadang-kadang suka sedih Mbak. Nah terus dia ini ya, terus kata dia kalau aku udah mulai nih, misalkan udah mulai masak banyak terus dia datang, mami capek ya, Keanu doain ya biar mami dapat nanti pasangan yang kaya katanya begitu. Amin, amin Karena ya mungkin Allah. melihat akunya masak terus kan dari pagi sampai sore, kadang aku bilang nggak boleh gitu Keanu, yang penting pertama mami ini ikhlas lillah gitu. Artinya kalau dulu mami itu kan pakaiannya bersih, pekerjaannya kotor. Sekarang pakaiannya kotor, insya Allah pekerjaannya bersih ya nak ya, amin. halal gitu loh. Aku ini kok ingat lagu-lagu tapi setelahnya lupa aku, yang gini loh. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu. Aduh, kenangannya apa Mbak? Ada kenangan apa di lagu itu? Itu lagu pertama Mas Aji nembak aku. Nah jadi kan aku tuh depan-depanan rumah tuh sama almarhum kan, pas waktu jadi anggota DPR lah waktu itu. Jadi di rumahku tuh cuman ya 10 langkah lah dari Mas Aji. Udah gitu Mas Aji tuh sering gitu, misalkan Pak Iknaku yang tadi yang sopir aku itu tiba-tiba nggak masuk lah gitu. Loh, Iko kamu nggak masuk toh gitu. Terus ibu siapa yang nganterin? Ternyata kayaknya janjian nih sama almarhum nih. Nanti gitu kan, aku udah
Angie kamu ke kantor sama siapa gitu? Ya udah sama aku aja lah gitu. Dari awal-awal begitulah pendekatannya. PDKT. Kalau misalkan lagi kampanye waktu itu ya, pulang-pulang dari misalkan Jogja, dari Semarang, nanti aku telepon Pak Ikna dari mana? Ya Bu, aku nggak bisa jemput Ibu gitu kan. Nah nanti kata Mas Aji ya udah bareng-bareng gitu. Jadi lagu itu selalu dia kasih buat aku. Luar biasa deh, makanya kalau misalkan mau dibilang sekarang nih susah juga cari pendamping ya karena itu Mas Adam kadang-kadang Masih ingat almarhum. iya mungkin juga aku di rumahku soalnya fotonya almarhum semua kali jadi Belum diturunin, Mbak. belum dan nggak akan kali ya jadi beliau misalkan ada yang datang ya gitu kan pas masuk kan udah fotonya Mas Aji Jadi ciper ya. tapi setelah itu udah nggak datang lagi. Iya kan. Tapi udah- ngomong-ngomong ya. Ini lo udah Yo, jadi. kene. Duh, anget loh si An. Mbak, tapi ngomong-ngomong soal Keanu kan kemarin tuh waktu Mbak dari lapas itu sempet ogah-ogahan gitu. Bener nggak sih sampai berapa kali gitu? Iya sekarang juga kayaknya masih belum terlalu deket sih Sampai ya 3 kali gitu. Ditolakin gitu. Udah sedih banget aku Lalu cara deketin Keanu gimana, Pak? dari musik. Oh, dari musik. Jadi aku kan ya Keanu alhamdulillah kan main piano ya. Walaupun memang dia lebih jago daripada aku sesungguhnya. Jadi dia chord mayor minornya tuh dia lebih menguasai ya. Nah kan aku lama juga nggak pegang. Nah, aku kadang-kadang suka Lupa. ngintip terus aku duduk sebelahnya. Pertama-tamanya masih gini Mbak. Mami jangan sebelahku gitu. Aku nggak fokus nih gitu. Nah tapi lama-lama alhamdulillahnya nih Mas Adam dia udah Mami mau denger nggak? Ini Keanu bikin lagu begini keren nggak? Aduh Mbak. Diajakin ngomong aja wis senengnya setengah mati ya, Aduh, Mbak. ya Allah gitu. Terus aku pasti nyolek sama orang dapur kan. Kayak orang jatuh cinta gimana sih ya, kan? Ya Allah. Ya Allah itu aku udah seneng banget gitu. Barangkali Keanu nanti pas nonton ada Minu Love Story ada yang mau disampaikan nih, Mbak. Di depan kamera please. Ya Allah, aku sama Keanu aku sayang banget gitu. Jadi kalau Keanu lihat Mami, misalkan Mami capek kerja apa aja, Keanu nggak perlu bersedih hati. Mami tuh selalu bilang, Keanu lebih baik kita kerja yang kelihatannya hina, tapi pekerjaan kita insya Allah di mata Allah itu bersih. Mulia. Daripada kita kerja kelihatannya bersih, tapi sesungguhnya yang kita kerjakan kotor. Tenang Ken, Mami itu masih sehat, insya Allah doain Mami terus. Nggak apa-apa kita cuma jualan roa, kita cuma jualan cakalang, kita jual kue-kue. Yang penting itu kan halal. Kan jangan pernah malu gitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan Mami lagi capek gitu kan, ini tangan udah kuning-kuning kan karena habis jual nasi tumpeng ya. Keanu nggak perlu khawatir karena ini semua akan tercatat sebagai amal ibadah yang baik. Rezeki nggak pernah ketukar Keanu. Kalau dulu Mami punya banyak duit, setelah itu Mami nggak ada duit sama sekali. Nah sekarang insya Allah yakin kalau misalkan Selalu sekarang Akan selalu ada. akan ada. Itu aja. Yang penting kita mau kerjanya yang halal. Ya Mas Adam, ya Iya, aku iya. sedih kalau gitu. Aku jadi ikut sedih tahu. Iya ya Allah. Gitu. Daripada sedih berlarut, cobain dulu dong kuenya. Oh iya. Aku lihat ceritanya Mbak Angie di mana-mana, nggak di YouTube di mana-mana, jadi ikutan nangis di sini ternyata nangis juga. Aduh. Emang sedih Mbak aku, nggak usah Mbak. Kadang-kadang aku tuh kalau udah malam sendiri juga kadang-kadang suka ya kadang-kadang gitu ya Mbak ya. Maksudnya bohong kalau aku bilang aku nggak pernah sedih gitu kan. Nah misalkan aku udah capek, misalkan kayak gini nih, ini kan hasil keiris nih Mbak. Nah ini perih, karena ini susupan ikan roa gitu. Kadang-kadang kan aku suka, ya Allah ibu kerjanya kayak gini ya gitu kan. Nah, paling Ikna, ibu sabar, pasti rezeki akan ada gitu loh. Pasti rezeki akan ada gitu loh. Terus kalau kram betis kan udah malam-malam Pegel ya, ya, kadang kan Mbak. pegel yo, kan kita masaknya kan berdiri ya. Gitu. Aku angkat kaki gitu kan, terus di depan aku tuh kadang-kadang kan ada
di depan pintu kamarku tuh ada fotonya Mas Aji kan, mau ke kaki. Ya Allah Dal, apa ya, mudah-mudahan ya kemudian aku mau kasih makan Keanu dengan yang halal, aku nggak mau lagi kasih yang haram. Bener walaupun ini tangan udah hancur-hancuran ya kan. Nah kalau dulu kan mana mungkin sih Angelina Sondak tuh kena minyak apa segala macam. Tapi nggak apa-apa, aku bilang mau lah, Allah kuatin aku. Yang penting Keanu nggak malu. Ya, jadi sedih. Tapi Mbak Enji hebat. Buat Mbak Enji, aku doain Mbak Enji jadi orang sukses ke depan, dagangannya bisa jadi pengusaha. Siapa tahu Allah memberikan berkah yang luar biasa, tiba-tiba dari roa yang kecil tiba-tiba jadi toko yang gede. Amin, 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 amin. Oke, sukses ya. Terima kasih buat Adamin Love Story dan para lovers tercinta.